Beberapa tahun lalu, ada seorang dokter muda bertugas di daerah terpencil yang terpaksa bertindak nekat untuk menyelamatkan jiwa pasiennya. Karena kondisi sangat bersahaja, demi menyelamatkan jiwa, ia terpaksa menerobos keterbatasannya dengan dramatis. Misalnya, dengan mengoperasi pasiennya hanya pakai pisau silet. Usahanya berhasil, tapi kemudian dia dipanggil karena dianggap melakukan malpraktek. Terinspirasi oleh peristiwa tersebut, lahirlah lakon yang kami persembahkan malam ini ke hadapan hadirin. Sudah 100 kali ditelepon, kamu kok repot terus? Kamu kerja atau ngumpet? Ya jangan terus lari seperti perempuan, meskipun kamu itu perempuan. Kamu itu kan cucu seorang pahlawan. Hadapi semua seperti kakek dulu. Jangan mau menyerah. Kamu dengar? Uli dengerin. Apa? Salah sambung. Sontoloyo. Siapa ini yang sudah ngacak-ngacak HP-ku? Halo Uli, halo. Jangan pernah gonta-ganti nomor. Ini kakek baru saja habis dimaki jenderal yang lagi ngeringkus bandar narkoba. Untung pakai apa? Salah sambung. Waduh. Iya Pak Jenderal, maaf Pak Jenderal. Nganu salah sambung lagi. Aduh. Halo. 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 Lompatan teknologi seperti muara menghubungkan benua dengan pulau-pulau, tapi sekaligus juga memisahkan. Halo? 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 Siapa ini? Ini Uli, Kek. Ngapain telepon-telepon? Loh, ini Uli, Kek. Salah sambung. Halo? Halo? Halo, Kek, tunggu dulu, Kek. Halo. Ini siapa ya? Ini Uli. Oh, bilang dong dari tadi. Uli minta maaf ya, Kek. Baru pulang, seharian menemani Bu Kades. Karena buru-buru, HP-nya jadi ketinggalan deh. Oh, iya. Oh iya, kakek tadi nelponnya berapa kali? 100 kali, pagi siang. Kek, 1 ditambah 1 itu 2, bukannya 100. 100? Kek, 1 ditambah 1 itu 2, bukannya beranak cucu jadi 100. Orang sekarang sudah pada ikut KB. KB? Iya. Astaga, kamu kan belum kawin. Lah memang belum kawin, Kek. Orang sekarang pada ikut program KB. Punya anak 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu, Kek. Makanya kamu itu cepat bikin anak. Loh, gimana bikin anak? Nikah aja belum, Kek. Cepet kawin sebelum lupa. Malah kawin lagi. Gimana sih kakek ini? Udah, kamu pacaran aja dulu. Pacaran lagi? Ogah, pre dulu. Uli kapok. Kamu ini trauma ya? Apa? Trauma. Trauma itu. Enggak, Uli enggak trauma kok. Oh, alasan kamu. Enggak, lebih baik hancur sekarang daripada nanti kalau sudah punya anak. Pelarian. Enggak, Uli enggak lari kok.
kemauan sendiri, bukannya lari, Kek. Itu frustasi. Enggak, Uli enggak frustasi. Frustrasi. Enggak frustasi kok. Frustrasi. Enggak frustasi. Frustrasi, 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 frustrasi. Halo? Halo? Kamu itu jangan nangis bomba ya. Siapa yang nangis? Itu. Uli cuma pilek sedikit kok. Kamu pakai ikutan. Tuh, ada batuknya juga kan, Kek? Uli, dengerin ya. Kamu tidak boleh menangis dong. Halo, Uli. Halo, Uli. Cucu seorang pahlawan itu tidak boleh menangis. Halo, Kek. Halo, Kek, tutup halo. dulu. Ada orang datang, tutup dulu, Kek. Uli. Cucu seorang pahlawan itu tidak boleh menangis. Halo, Uli. Iya, masuk Pak Pau, tidak dikunci. Halo. Bu dokter, Halo, bukannya lagi sakit. iya Bu. Ini sudah lumayan Bu. Ada apa? Hah? Ini Bu di sana itu ada. Sakit, bukannya istirahat. Oh iya Pak Pau, besok kalau ke Jakarta, tolong kirim ini ya. Sebelum jemput saya, tolong kirim ini ke Jakarta. Gaji 3 bulan 1, 2, alah malah kurang, gimana sih Pak? Bentar. Ke Jakarta Bu. Iya, ke Jakarta. 1, 2, 3, 4. Nah, gaji 3 bulan tolong kirim ke Jakarta ya. Tapi Bu, ini ada yang lebih. Itu beneran sudah enakan belum rasanya? Coba dirasa-rasa lagi. Sudah lumayan Bu. Kemarin itu mencret 100 kali Bu. Sekarang malah macet. Pak Mau, obatnya sudah diminum atau belum? Hah? Tadi pagi itu lupa Bu. Jadi siangnya saya double saja biar lunas. Loh, jangan. Itu obat keras. Air daun jambunya sudah diminum atau belum? Ya daun jambunya itu sudah dimakan kambing saya Bu. Jadi saya makan buahnya saja. Pak Pau, nih minum. Nah, hari ini sudah mencret berapa kali? Hari ini tuh saya masih siaga saja Bu. Tapi Bu, ini ada yang jauh lebih genting Bu. Apa? Itu loh Bu, ada pasien gawat di puskesmas. Yang kemarin? Bukan Bu, ini orang jauh. Oh ya sudah. Kalau begitu kita berangkat ke sana sekarang. Ayo cepetan Pak Pau, kita berangkat ke sana sekarang. Tapi Pak Pau mau ke belakang dulu biar aman. Tapi maaf Bu, katanya Bu, ada ular kobra masuk ke dalam perut istrinya. Apa? Ada ular kobra masuk ke dalam perut istrinya? 2 ekor Bu. 2 ekor? Kok bisa? Aduh. Saya juga tidak tahu Bu. Itu memang bahasa dukun-dukun di sini. Saya itu tidak bisa Bu. Dilihat itu tidak bisa. Dirasakan kosong, tidak masuk akal. Pokoknya itu kita tidak bisa kita tidak bisa memahami kalau kita jangan diulang-ulang dong dialognya. Kita tidak bisa mengerti kalau kita tidak melihat sendiri dengan langsung. Apa maksudnya, Bu? Nah, itu sulitnya di sini. Orang lebih percaya kepada dukun daripada dokter. Betul, Bu. Pokoknya dukun ngomong apa saja, mereka tidak ada yang berani membantah. Biasanya pasien itu tidak boleh pergi ke puskesmas sama dukun. Baru mereka kalau tidak bisa ditolong dibawa ke puskesmas. Ya ndak akan bisa sembuh kan?
kan? Pak Pau, di sini biasanya bagaimana? Ya biasanya di sini itu cepat dikasih pertolongan pertama, diinfus. Ya kalau tidak puskesmas akan dibakar. Apa? Dibakar? Diinfus, Bu. Diinfus. Aduh. Tapi ya biasanya selang beberapa saat pasien itu plak meninggal. Nah, senior-senior saya juga bilang begitu. Puskesmas sering dituduh jadi pembunuh. Betul. Dan kalau kita membantah akan aduh. Loh, jangan di sini. Sana. Ke belakang sana, cepet ke belakang sana. Mau ngapain, Bu? Jangan di sini. Di WC sana. Bu, saya itu merinding karena takut diancam mau disate dan dibakar hidup-hidup. Apa? Dibakar dan disate hidup-hidup? Dibakar, Bu. Waduh. Kalau begitu bahaya sekali ya. Apa? Dibakar dan disate hidup-hidup. Waduh, Pak Pau. Kalau begitu kita harus ke sana sekarang. Iya, Bu, soalnya, Bu. Motor, kan? Saya tahu, Bu, ini masalahnya foto kalah satu kumarakate. Sama lah kata Pak Pau bawa motor kan. Tapi jangan nabrak sapi lagi ya. Ayo cepetan, Pak Pau. Tapi, Bu, saya kan masalah kata ini bodak atau bulu kata keto. Sama lah keto. Ini kalau pesan Pak Pau. Aduh. Iya, Bu, saya tahu makanya. Pak Pau. Pak Pau. Loh, wah. Apa itu, Bu? Ini hadiah ulang tahun buat anaknya Pak Pau. Pistol mainan. Nih. Ayo cepetan Pak Pau. Ini dibawa semua. Ayo cepet Pak Pau. Kita harus ke sana sekarang Pak Pau. Halo. Uli. Halo. 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 Iya. Halo. Halo, Uli. Iya, halo. Sudah 100 kali ditelepon kamu kok repot terus. Kamu ini kerja atau ngumpet? Ya jangan seperti perempuan. Meskipun kamu itu perempuan ya. Kamu itu kan cucu seorang pahlawan. Hadapi semua seperti kakek dulu. Jangan mau menyerah. Kamu dengar? Uli, dengerin. Apa? Salah sambung. Halo. Merah. Lah, gatuk pucu, suku tangga, suku tangga, hijau, kuning. Isu kali cuma pakai sawa, kita sekali tutulita, papaliko, baru kabar. Segi gangga, gatuk pucu, suku tangga, suku tangga, isu kali cuma pakai sawa. Selamat malam. Ya Allah. Banyak orang ini. Selamat malam. Maaf, motornya nabrak pohon. Ada sapi nyebrang jalan tiba-tiba. Ini loh, benderanya sampai patah. Motornya rusak, jadi kami jalan kaki kemari. Oh iya, siapa yang sakit? Ini yang sakit, istri saya nomor 11. Kamu siapa? Saya. Ini dokter yang baru, Pak. Iya. Siapa yang sakit? Ini di depan matamu. Oh. Jangan dekat. Ularnya belum tidur.
Ada kobra di dalam perutnya. Berapa ekor? 3. 3. Tadi pagi katanya 2. Sudah beranak. Lintah kalau dalam perut mungkin. Gunting juga pernah ketinggalan di perut pasien kalau dokternya teledor saat operasi. Tapi ini ular kobra. King Cobra. King kobra King. masih hidup. Kalau mati bagaimana dia bisa masuk? Harus hidup. Hidup? Rasanya tidak mungkin ya. Jangan banyak mulut. Nanti ularnya masuk ke dalam mulutmu. Panggil dokter cepat. Ularnya sudah mau memanggil cucu-cucunya. Saya dokter Pak Dukun. Jangan panggil dia Pak Dukun. Panggil dia Pangeran. Ini dia orang pintar. Baik, Pangeran Dukun. Oh iya, maaf, Pak Pangeran. Perempuan. Ini di luarnya perempuan, tetapi jiwanya lelaki jantan. Kasih jalan. Kasih dia jalan. Baik, aku buka dulu jalannya. Kamu keluar. Kamu jangan keluar. Kamu di sini saja. Buka jalan, dokter mau periksa. Buka jalan, dokter mau periksa. Awas, ada sungai. Sungai? Mana sungainya? Ini sungai. Awas, ini sungai. Hati-hati. Aduh. Kamu Waduh. Kamu masih perawan, dokter? Baunya aneh. Kamu sudah pakai celana dalam? Itu bau bunga sedap malam di halaman. Flower. Hati-hati kau, dokter. Ular kobranya sedang ganas-ganasnya. Sekarang ini bulan musim kawinnya. Mana? Tutup mulutmu. Nanti ularnya masuk ke dalam mulutmu. Baik, terima kasih. Saya tidak akan banyak mulut. Masuk. Perkenalkan, saya dokter. Baru 3 bulan di sini. Ayo Pak Pau, kita periksa sekarang. Cepat Pak Pau. Siap, Dok. Permisi. Maaf. Ya Tuhan. Kenapa kau, dokter? Maaf. Bagaimana? Maaf. Ibu ini istrinya Bapak. Bukan. Istri saya nomor 11. Oh, iya. Baik. Mohon maaf. Terus terang saya katakan bahwa semua ini sudah terlalu terlambat. Tidak apa, dokter. Tidak ada kata terlambat untuk menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kebenaran. Dia monyet sudah tadi. Kemenangan. Maaf, maksud saya. Ya, teruskan, dokter. Oh iya, Teruskan, dokter. baik. Saya sudah tidak bisa menolong ibu ini lagi. Ibu ini sudah tidak bisa ditolong.
Apa? Maksud saya, ibu ini sudah meninggal 24 jam yang lalu. Makanya tolong cepat dokter. Tapi ibu sudah berpulang, Pak. Nah, kami ini sudah menunggu di sini. Iya, Pak. Tapi ibu ini sudah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada bagaimana sebesar gajah gini masa tidak. Nah, pakai matamu dokter, pakai matamu. Mati, Pak. Dokter, cepat, tolong dia, cepat. Kenapa kamu diam saja? Maaf, Pak. Coba lihat. Ini. Nadinya sudah tidak berdetak lagi. Dan tangannya sudah mulai dingin. Sebentar lagi akan bau. Tidak bisa. Makanya kenapa kamu datang terlambat? Maaf. Tidak, saya tidak terlambat kok. Kamu terlambat. Kami sudah menunggu di sini 12 jam. Oke. Baik, saya memang datang terlambat. Tapi kan bukan salah saya. Ada sapi yang nabrak motornya Pak Pau, ya kan Pak? Jangan ketawa palsu Pak Pau, ini bukan sandiwara. Jadi sapi tidak menabrak saya, tapi pohon yang menabrak saya, Pak. Waduh, Banyak cincong. Aku kencingi kamu baru tahu rasa kamu. ampun. Aku punya jam Rolex buatan Swiss, tidak pernah bohong. Kamu telat. Kami di sini sudah 20 jam menunggu, tahu? Waktu nomor 11 ini dibawa kemari, dia masih merokok. Tapi sebelum saya datang, ibu ini sudah tidak ada. Kalau Bapak membawanya kemarin ke puskesmas, mungkin akan bisa ditolong. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Pak. Banyak cincong, cepat. Bedah perutnya, bunuh kobranya. Apa? Bunuh kobranya. Membedah pelutnya tidak ada gunanya lagi, Pak Pangeran. Ayo, kalau tidak, kamu yang akan saya potong, ha? Kamu mau berak-berak sekali lagi, ha? Kamu mau berak-berak sekali lagi, ha? Dokter, saya mau diembat, Dok. Baik. Saya memang datang terlambat, tapi lepaskan dulu dia. Kalau tidak tahu, jangan banyak cincong. Belah perutnya dokter, cepat. Bunuh kobranya, cepat. Lek perutnya. Tapi saya tidak paham ilmu gaib. Dan kalau memang ada ular di dalam perutnya, buat apa lagi kita pikirkan? Toh ibu ini sudah tidak ada lagi. Ini ada ini. Mati, Pak. Lebih baik cepat diurus upacara pemakamannya, Pak. Tidak bisa. Coba, Tidak bisa. coba perhatikan. Lihat. Nah, nafasnya sudah berhenti dan sebentar lagi akan busuk. Lebih baik cepat diurus upacara pemakamannya. Tidak bisa. Makanya cepat tolong sekarang. Astaga! Rohnya. Astaga, rohnya ke pintu, dokter. Ayo dokter, kita kejar ke pintu. Mungkin rohnya masih bisa diselamatkan. Kejar! Pak Dukun, ibu ini sudah meninggal. Aduh. Dokter goblok. Ayo, kejar dokter. Itu rohnya di pintu, dokter. Kejar. Aduh, bagaimana ini? Kejar rohnya. Kamu
betul dokter di sini? Betul? Lulus kamu? Ya lulus dong. Makanya kejar rohnya. Tunggu, jangan ganggu dokter. Ayo dokter, aku bantu dari belakang dokter. Kita kejar, mungkin rohnya masih bisa diselamatkan dokter. Itu. Dok, awas dok, mau diperlung dok. Kita sertai kita bapak Pak Dukun, ibu ini sudah meninggal karena saya datang tidak terlambat. Saya baru datang, saya tidak terlambat. Kamu terlambat. terlambat. Oke, baik. Saya memang datang terlambat. Tapi ibu ini sudah meninggal 24 jam yang lalu. Ayo. Mati, Pak. Hei, Makanya cepat tolong dia. hei, itu lari ke tikungan dokter, rohnya. Oh, ada sapi lewat, dia berhenti. Ayo dokter, kita kejar ke tikungan dokter. Kejar dokter. Mungkin rohnya masih diselamatkan dokter. Astaga, itu dokter di tikungan. Hah, itu dia. Dia berhenti dokter. Ayo kejar dokter. Kejar. Saya tidak mengerti. Iya. Tetapi selamatkan nomor 11 saya ini. Selamatkan. Kamu kan dokter. Oh iya betul. Tugas dokter adalah menyelamatkan jiwa rakyat. Oh iya, tapi saya tidak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Saya hanya bisa menyembuhkan orang sakit. Dan soal hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Baik, Cincong. Mentang-mentang kami orang desa, kamu tidak mau tolong. Coba kalau anak bos, kamu menyembah-nyembah. Mau minta dibayar berapa kamu, ha? Mau minta dibayar dengan kepalamu. Baik. Saya akan coba periksa sekali lagi. Ini yang namanya diskriminasi. Presiden ataupun tukang becak, kalau sakit ya sama saja. Saya wajib menolong. Jangan deklamasi. Periksa. Ya baik. Dokter, ini nomor 13 saya ini sudah tidak bernapas lagi ini. Periksa dokter, operasi. Baik. Operasi. Saya akan coba periksa sekali lagi. Coba. Operasi. Apa? Operasi? Iya. Bedah perutnya. Keluarkan kuda betinanya. Pangeran! Kuda betina apa ular kobra, Pangeran? Ular kobra. Keluarkan ular kobranya. Tapi saya ini bukan dokter forensik. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam tindak kejahatan. Sementara ibu ini meninggal karena demam berdarah. Tidak. Banyak kincong. Cepat. Bedah keluarkan kuda betinanya. Kobranya. Keluarkan kobranya. Ya, tapi membelah perut orang yang sudah meninggal untuk mencari kuda betina. Kobra. Ya maaf. Untuk mencari ular kobra. Ulangi sekali lagi. Untuk mencari ular kobra. Itu malpraktek namanya. Mau tidak kamu? Mau tidak kamu? Tidak. Aduh. Kalau kamu tidak mau, aku akan panggil rakyatku. Puskesmas ini akan dibakar dan kamu akan disate. Rakyatku. Dokter, kita dalam keadaan gawat ini. Biarin. Loh, kok biarin sih? Saya sudah kenyang duniawi tidak masalah. Tapi Bu Dokter ini kan masih single. Belum merasakan sorga dunia. Kan? Belum. Biarin. Oke, stop. Bu Dokter akan mengoperasi perut nomor 11 itu dan mengeluarkan 3 kuda betina itu. 5 kobra. 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 41, 45. Oke, stop. 46 juga boleh. Bu Dokter siap. Ya kan, Dokter? Dokter, ayo dok, siap kan? Bilang siap. Bilang apa? Siap. Siap. Bu Dokter akan mengoperasi perut nomor 11 dan mengeluarkan 56 ular kobra itu.
cepat ngomong. Siap. Mundur. Oh, mundur. Mundur 100 meter. Mundur 100 meter. Mundur 100 meter. Mundur 100 meter. Mundur. Aduh, Bu Dokter, saya takut sekali, Bu. Kalau mereka membunuh kita, apa boleh buat. Tapi kalau mereka memakan kita dan mencampakkan sisa-sisa kita dalam keadaan hidup, bagaimana, Dok? Saya bukannya tidak bisa, Pak Pau, tapi tidak mau. Aduh, Bu Dokter, saya mencet. Serbu! Bakar! Bu Dokter, aduh, jangan lari. Mereka menyerang. Kalau kita ikuti kemauan mereka, mereka tidak akan terlepas dari kebodohan. Aduh, saya mencet ini, Bu. Bakar! Bu Dokter, mereka menyerang mau membakar. Iya, tapi bagaimana ini? Hah? Ada ular kobra. Waduh, kalau begitu, Bu, mereka akan tambah yakin kalau di dalam perut nomor 11 ini. Waduh. Ada ular kobra yang dikirim suku sebelah. Itu artinya perang suku akan terus berlangsung, Dok. Mereka menjadi begitu sensitif karena selama ini kita selalu hina dan berbodoh. Waduh, mereka mau membakar, Dok. Tidak bisa kita menyerah saja, Pak Pau. Kita menyerah saja. Serang. Sudah dioperasi belum? Maaf, saya Operasi, dokter. Sudah. Mana ular kobranya? Sudah dibunuh. Mana? Berapa ekor? 101,1. Mana? Ya sudah saya makan, begitu syaratnya. Bohong! Kamu yang jangan bohong. Tukang sabun, ya kan, Dok? Angkat tangan. Sekarang pergi ke tanah leluhurmu. Obrak-abrik bangsamu sendiri. Dan kamu, Bapak, perintahkan seluruh rakyatmu pergi, keluar. Biarkan Bu Dokter menyelesaikan tugasnya. Di sini tidak ada peralatan. Jadi Bu Dokter terpaksa mengoperasi menggunakan pisau silet. Keluar! Pak Pau kesurupan ya. Aduh, Bu Dokter, saya takut sekali sampai ngompol dan mencret saya. Bapak nekat. Daripada dimakan dan dibakar hidup-hidup. Sudah. Apa? Sudah. Kamu kan bisu, kok bisa ngomong? Kata siapa aku tidak bisa ngomong, Pak Pau? Aku kan punya mulut. Dokter, kan tidak semua orang punya mulut bisa ngomong kan? Tapi aku bisa ngomong, Pak Pau. Aku cuma pura-pura bisu karena sebel dukun asing itu ngejar-ngejar aku. Dengar gak? Aku ngomong karena sudah waktunya perempuan ngomong supaya tidak dianggap tolol lagi. Ngerti gak, Pak Pau? Kesel aku, Pak. Waduh, malah kata sangka malah kutu mata kita kuku. Malah kata kotok kemana kotok sikitu kotok. Iya, maka takut tuh malah kata keke. Kekek semua kokok. Sama tak kalah. Malah kata kotok. Kiri. Loh, Pak, bangun Pak. Loh, Pak. Bu Dokter. Jadi, kamu bisa ngomong? Ibu Dok.
tahunan aku tidak bicara. Sekarang aku akan muntahkan semuanya. Marakatak ici koromoro kotok naramarai cikiti kiri kiri namarakatak cibalakatak ici balakatak Sudah dokter. Sudah apa? Ibuku sudah dibangunkan. Tapi saya tidak bisa membangunkan orang yang sudah meninggal. Coba dokter, bangunkan sekali lagi. Siapa tahu dia masih bisa bangun. Karena kami semua perempuan memang pura-pura mati. Kalau tidak, aduh! Kalau tidak, orang-orang itu akan membunuh kami semua, dokter. Itu yang mereka kehendaki. Kami perempuan memang tidak dikehendaki. Kami perempuan tidak boleh punya keinginan kecuali melahirkan dan membesarkan anak. Itu kejam. Makanya aku pura-pura mati dengan cara membisu supaya mereka tidak merasa terancam oleh kami semua perempuan. Dokter ngerti kan maksud saya? Dokter kan orang pintar. Iya, saya mengerti. Kamu pintar sekali. Siapa nama kamu? Sehari-hari nama saya Rukoyah Chan. Tapi di panggung saya dipanggil Ana, disuruh sutradara. Oh, begitu. Dokter, tolong kami dokter. Aduh. Tapi pokoknya sampaikan sama bapak saya tanpa diketahui sama dukun asing itu. Kalau ibu saya nomor 11 ini sedang tidur. Ibu saya ini selalu lelah, terbiasa ditindas. Dia siang dan malam selalu bekerja karena perempuan harus bekerja. Sedangkan laki-laki berperang, tidak ada yang mau kerja. Ibuku berontak, makanya dia dibunuh, dokter. Mulai sekarang, aku yang akan menggantikannya. Sekarang aku bisa bicara. Dokter, tolong kami. Dukun itu orang asing yang diagung-agungkan. Dia yang sudah bunuh ibu. Dia ingin menguasai suku kami. Dia kejam, dokter. Jahat. Tapi dokter, ini kita mereka sudah mendekat. Kamu jangan bicara lagi. Kamu bukannya bisu. Lihat. Mereka mendekat. Kamu bukannya tidak bisa ngomong. Kamu bukannya bisu. Ibu nomor 11, mohon pengertiannya lah. Karena pengertianlah yang paling penting saat ini. Saya bukannya... Dia bisa bicara. Dia tidak bisa lagi bicara. Maksud saya... Dia ngomong lewat batin. Oh iya, dia bicara lewat batin. Oh, saya lewat batin. Itu kali itu. Apa kata Pak? Apa katanya? Katanya apa? Katanya dia sudah mati. Katanya dia sudah mati. Maaf, salah. Katanya beliau senang kalau beliau bisa pulang. Beliau itu sebetulnya kangen sekali dengan bapak, dengan putrinya, dan juga, oh ya, dengan Mbah Dukun yang sudah membunuh ular kobra itu. Ya. Mana uangnya mau dibawa ke Jakarta, Dok? Ya. Nah, ini ada titipan dari ibu
untuk Bapak. Apa ini? Jadi begini, jadi bagaimana ini caranya bagaimana? Oh ya, jadi begini, ibu ini, istrinya Bapak dan pasiennya Mbah Dukun ini sebetulnya sudah sembuh. Ular kobra itu sudah berhasil dibunuh oleh Pak Dukun ya. Dan kemudian saya juga merasa senang sekali. Ibu ini bilang bahwasannya ibu itu belum bisa pulang. Dia masih ingin merantau di sana. Masih banyak hal yang harus dikerjakan di sana. Beliau itu sebetulnya tidak mau pindah, tidak juga mau mati. Oh ya, maaf, ibu ini sebetulnya masih mau merantau. Dan sebagai gantinya, beliau menitipkan ini untuk Bapak supaya Bapak mengizinkan beliau untuk pergi. Silakan. Apa ini dokter? Titipan dari ibu. Untuk aku? Oh ya, sebentar. Buat Pak Dukun. Nah, ini untuk Pak Dukun. Tapi Pak Dukun harus segera membeli tiket pesawat dan harus segera pulang kembali ke negeri asalnya. Dan izinkan putrinya untuk bicara. Izinkan. Aduh, ya. Isu kalisu mapakasaba bicara. 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 Kenapa kamu tadi tidak bicara? Padahal sudah dibukakan jalan untuk bicara. Kamu takut? Aku bukannya takut, dokter. Aku tidak mau bicara, bukan karena takut sama dia, tapi benci. Aku tidak mau ngomong kalau dia yang menyuruh. Kalau begitu usir dia, lawan dia, jangan diam saja. Saya takut kalah, dokter. Kalau begitu, kamu sudah kalah. Aduh, besar kok tuh melekat tuh patah-patah. Wah. Bicara. Jangan begitu, ngomong, bicara. Speak. Bicara. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Usir dia. Kalah tidak apa. Ajak semua perempuan menentang. Bikin dia susah. Supaya dia tahu betapa susahnya hidup tanpa perempuan. Bikin dia enyah. Tapi kalau dia tidak mau pergi, Kalian semua yang pergi. tapi itu rumah kami, dokter. Kalau begitu lawan. Bicara. Yes. Tepuk tangan dong. Halo. Siapa ini yang sudah kacak-kacak HP-ku? Halo. Lompatan teknologi seperti muara menghubungkan benua dengan pulau-pulau, tapi sekaligus juga memisahkan. Halo. Halo. Ya, halo. Ini Halo, siapa Kek. ya? Ini Uli, Kek. Jangan Ini ganggu Uli. orangnya lagi tidur. Loh, kakek, tunggu dulu, Kek. Jangan tidur dulu. Uli mau cerita. Gaji 3 bulan yang itu sudah Uli berikan semua kepada mereka. Baru mereka tenang, Kek. Lalu
mereka mengangkat jenazah itu dan pulang dengan tertib serta bersahabat. Mereka menyanyi dengan hikmat, pulang untuk memakamkannya. Saya sedih, saya terharu, saya menangis. Salah sambung. Alangkah miskinnya kita. Kematian bisa dihibur dengan uang. Tapi setelah itu banyak sekali orang yang sudah meninggal dibawa ke puskesmas. Ada yang minta untuk diinfus, ada yang minta untuk dioperasi. Pokoknya apa saja supaya yang meninggal itu hidup lagi. Mereka semua datang dalam keadaan rombongan. Bahkan ada yang tidak menyembunyikan, mereka membawa senjata. Tidak ada yang mau ditolak, Kek. Baru kalau Uli berikan amplop berisi uang, mereka pulang dengan tertib dan bersahabat. Uli terpaksa menjual apa saja supaya bisa mengisi amplop itu dengan uang. Untung mereka baik, Kek. Diberikan berapa saja, mereka mau. Itu yang membuat Uli tambah terenyuh. Alangkah ringkihnya kita. Tapi setelah itu, Salah sambung. setelah itu Uli menjadi bangkrut. Semua barang-barang berharga sudah Uli jual semuanya, termasuk cincin pemberian kakek waktu Uli berangkat kemari dulu. Sudah Uli jual semuanya, Kek. Sudah dijual, Kek. Cincin yang mana? Cincin yang waktu itu, Kek, sudah saya jual, Kek. Loh, kok dijual? Itu cincin warisan. Iya, tahu? sudah saya jual, Kek. Balikin sekarang juga. Sudah dijual, Kek. Balikin sekarang. Sudah dijual. Balikin. Balikin cincinnya sekarang juga. Nanti dulu sembarangan. Itu kan Sudah cincin dijual, warisan. Kek. Uli mohon maaf ya, Kek. Belum bisa kirim uang. Nanti kalau hari Senin gaji Uli turun, Uli akan kirimkan semuanya. Tapi kalau sebelum itu ada orang meninggal lagi yang dibawa ke puskesmas, ya bakalan zero lagi, Kek. Bakalan zero lagi. Ya biar aja. Dokter. Halo, cincinnya. Halo, Uli. Halo. Dokter. Balik ke cincinnya sekarang. Ayo, Uli. Halo. Aduh, mampus saya, Kek. Itu mereka datang, Kek. Tutup dulu dong, Kek. Tutup dulu, Kek. Iya, sebentar. Itu kan cincin warisan. Iya, Pak Pao. Pak Pao ada apa? Dokter. Bu, sebaiknya Ibu jangan ke sana, Bu. Kenapa jangan? Sebaiknya jangan. Kenapa jangan? Uang Ibu sudah habis kan? Loh, kok tahu kalau uang saya sudah habis? Nih, lihat. Amplopnya saja sudah kosong. Tapi tidak bisa bilang tidak karena bisa. Tidak bisa tidak datang karena mereka sudah menunggu. Tapi bagaimana bisa menghidupkan orang mati kalau amplopnya saja sudah kosong? Makanya jangan pergi ke sana, Bu. Kenapa jangan? Daripada dimakan dan dibakar hidup-hidup. Wah, betul juga ya. Daripada mati konyol dikoyak-koyak di sana, lebih baik jadi pengecut. Betul. Pendidikan dokter itu kan mahal sekali. Mahal sekali. Dan saya masih ingin berguna. Memang saya ini sudah bersumpah menjadi dokter. Tapi ini bukan persoalan medis. Ini persoalan sosial. Pak Pao, ayo cepat Pak Pao.
Pau, kita harus ke sana sekarang, Pak Pau. Pak Pau bawa motor kan, tapi jangan nabrak sapi lagi ya. Ayo cepet Pak Pau. Tapi Bu, masalah kata kok mulu mata anak kepala suku mata kok patah. Kok Korono Tomo, arah marah kata, ini. Bu dokter sakala katamu tuh anak kepala suku beting kotok. Belekete gublukut. Sudah. Jangan pakai bahasa daerah, nggak ngerti saya. Siapa? Anak kepala suku. Siapa? Anak kepala suku. Siapa? Anak kepala suku. Astaga. Anak kepala suku datang menyusul. Waduh, Pak Pau. Kalau begitu kita harus segera ke sana. Sekarang, ayo Pak Pau, cepat kita ke sana sekarang. Karena yang sudah kita tolong kemarin itu adalah musuh mereka. Kalau tidak, perang suku akan terjadi. Ayo cepat Pak Pau, kita harus segera ke sana sekarang Pak Pau. Cepat. Halo, Uli. Halo, Kek. Uli, Halo, Uli, Kek. dulu cincinnya Uli, minta dong. maaf ya, Kek. Mungkin Iya. Uli tidak akan pernah bisa pulang. Mungkin Uli tidak akan pernah bisa kembali ke rumah. Karena mungkin Uli sudah dibantai oleh mereka. Karena Uli hanya mempunyai amplop kosong. Tapi mungkin itu lebih baik, Kek. Mungkin itu lebih baik. Uli sudah bosan menipu. Sudah saatnya Uli berterus terang dan menjadi pahlawan. Pahlawan? Betul. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup abadi. Hidup di dalam hati berjuta-juta orang setiap detik. Abadi. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup di hati setiap orang. Di hati berjuta-juta orang setiap detik. Abadi. Selamat siang. Selamat siang. Lapor. Ibu dokter esek-esek kikuk-kikuk. Marak sumorok ketek. Saya dokter putra kepala suku. Assalamualaikum tuak-tuak. Jadi bapak kepala suku terluka karena terpeleset. Kepalanya membentur pohon, lalu tidur 12 jam. Dia seorang pahlawan, pemersatu yang sejati. Mungkin gegar otak. Coba saya periksa dulu. Permisi. Los tuh. Astro dikit gelap. Oh iya, bapak kepala suku ini adalah seorang pahlawan. Beliau yang sudah berjasa menyatukan suku-suku yang terus berperang supaya bersatu dalam persaudaraan. Hanya suku di puncak gunung itu yang masih berjalan sendiri
Karena dukun asing itu tapi dia sudah diusir karena melakukan pencabulan. Berani sekali Bapak Kepala Suku datang ke sana sendiri tanpa menggunakan senjata sebagai simbol perdamaian. Saya salut. Sayang sekali, ketika tugas sudah hampir selesai, beliau kesleo dan membentur pohon. Ini bahaya, bisa mengancam perdamaian. Saya mengerti. Itu bisa dipelintir oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengobarkan kembali perang saudara. Mereka itu akan mengadu domba seakan-akan Bapak Kepala Suku yang sudah datang dengan damai dibalas dengan kasar. Kalau luka Bapak Kepala Suku ternyata parah, rakyat kami yang cinta dan setia kepada Kepala Suku pasti akan ngamuk. Ngamuk! 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 Wah, itu akan membuat segala usaha pemersatuannya akan menjadi sia-sia. Coba permisi, saya mau periksa. Ini bukan benturan dengan pohon. Ini dipancung. Bapak saya seorang panglima perang yang gagah dan perkasa, tidak pernah kalah bertempur. Ya, beliau adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tidak pernah kalah bertempur. Pahlawan seperti almarhum ini. Apa? Jangan pakai almarhum tuh. Oh ya, maaf. Pahlawan seperti beliau ini tidak ada duanya, tidak pernah kalah bertempur, tapi Tidak mungkin dipancung. Tidak bisa. Ya. Beliau tidak mungkin dipancung. Siapa yang berani memancung kepala seorang pahlawan seperkasa beliau? Beliau tidak tergantikan, jadi tidak boleh mati. Bapak akan hidup abadi. Abadi. Iya betul. Beliau tidak boleh mati. Beliau akan hidup abadi. Tapi maaf, kepalanya ini sudah terpisah dari tubuhnya. Saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Tapi ada lalat. Diam! Hati-hati dokter, jangan sampai ketahuan oleh musuh. Iya, kalau sampai ketahuan oleh lalat. Baik, kalau sampai ketahuan oleh musuh, bahaya sekali. Bapak, lambang perdamaian dan kesatuan harus terus hidup.
persatuan tidak boleh mati. Mati! Maaf, maksud saya tidak boleh tidak ada. Lambang persatuan dan persatuan harus tetap hidup. Hidup dokter! Semua warga itu akan sangat amat malu sekali kalau sampai pemimpin besar ini ternyata tidak bisa ditolong. Ya, mereka semua akan sangat malu sekali kalau pemimpin besar mereka tidak bisa ditolong. Tapi maaf, kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Tapi saya... Masa dokter tidak bisa menyambungnya lagi? Saya... Bisa dok, bisa. Oh, bisa. Dengan mudah saya akan menyambungnya. Tapi hanya saja Anda ini putranya kan? Aku putra mahkota yang sah. Nah, Anda sebagai putra mahkotanya yang sah, tentu bisa menggunakan saat yang luhur ini untuk menggantikan beliau dengan semangat Anda dan tenaga Anda yang masih sangat muda ini. Apa? Ganti! Tidak mungkin diganti. Tidak ada yang bisa ganti. Siapa yang bisa menggantikan bulan dan matahari? Tidak bisa. Kami pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Ya, Anda begitu bangga kepada beliau sehingga Anda tidak ingin beliau tergantikan. Seluruh rakyat yang di luar sana itu juga begitu. Tapi Dokter, jangan buang-buang waktu. baik. Baik. Saya tidak akan buang-buang waktu. Saya permisi. Saya akan coba menyambungnya. Pak Pau, kita jahit. Loh, buat apa dok? Kan sudah mati. Waduh. Monyet ini bilang apa, dokter? Wajah Bapak Kepala Suku agung dan berwibawa. Ngomong. Aduh. Wajah Bapak Kepala Suku agung, berwibawa dan... Wajah Bapak Kepala Suku agung dan berwibawa meskipun... Wajah Bapak Kepala Suku agung dan berwibawa meskipun dikerumuni lalat. Meskipun masih dalam mimpi. Bilang dong. Meskipun masih dalam mimpi. Putra Kepala Suku silakan sekarang menunggu sebentar di luar. Bapak Kepala Suku, mohon ampun, beribu ampun. Saya akan menusuk leher Anda dan akan mengembalikannya lagi ke posisinya yang semula. Karena seorang pahlawan yang sudah mempersatukan bangsa harus meninggal dengan cara sempurna. Maaf, harus tetap tegak dan sempurna.
Nah, sudah selesai. Putra kepala suku, silakan masuk. Saya sudah kembali menyambungnya. Mungkin nanti kalau ada yang melihat beliau, mereka tentu tidak akan tahu apa yang sebetulnya terjadi. Hanya saja yang terpenting saat ini, saya harus berterus terang bahwasanya adalah ya Tuhan, itu bukan tubuh Bapak Kepala Suku. Ini bukan tubuh beliau. Ini bukan tubuh ayah Anda. Bu dokter, Saya kenal baik beliau. Ini bukan tubuh ayah Anda. Ini adalah tubuh anak muda. Lihat ini. Ototnya masih kencang dan badannya masih kuat. Ciri generasi baru yang gizinya memenuhi kesehatan 5 sempurna. Jangan Ini bukan tubuh ayah Anda. Apa? Ini tubuh beliau. Seorang pahlawan tidak pernah tua. Masa? Apa Anda sudah memenggal kepala seorang olahragawan muda? Jangan, Bu. Supaya bisa menggantikan tubuh beliau. Jangan. Itu naif. Aduh, saya mohon ampun. Saya harus menjelaskannya sekarang. Tapi saya rasa saya harus... Bu, jangan, Bu. Aduh, terserah nanti bagaimana resikonya. Maaf, saya tidak bisa mengobati ayah Anda. Karena ayah Anda ini sudah meninggal. Bu dokter. Diam. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal hidup lagi? Ini bukan dunia maya. Ini bukan film kartun. Ini hidup nyata. Bapak Kepala Suku sudah meninggal. Dan nampaknya kepalanya sudah dipenggal. Loh, kok Anda malah tertawa? Tidak ada yang lucu kan? Aku bangga. Dokter bisa melihat sejati raganya bapakku. Panglima besar kami yang perkasa ini, dia hidup abadi. Tidak bisa. Meskipun Anda memenggal atlet kepala kelas 1, Bapak Kepala Suku sudah di alam baka. Putra Kepala Suku, Bapak Kepala Suku ini sudah meninggal. Beliau sudah tidak bisa dipanggil lagi. Aduh, bagaimana ini? Kepada Anda saya tidak berbohong. Kepada yang lain saya berbohong. Kepada Anda saya terus terang saja. Dokter,
Percuma, Bu. Kita siap-siap saja dimakan dan disate hidup-hidup. Aduh, Pak Pau, kamu masih ada di sini. Ayo Pak Pau, lari lewat belakang sana. Cepet Pak Pau, lari lewat belakang. Aduh. Bu dokter, apa ini? Gaji saya sudah turun. Kamu dapat uang dari mana? kami patungan, Bu. Kamu meminta sumbangan dari pegawai-pegawai miskin itu. Kami rela, Bu, demi perdamaian dan keselamatan Bu dokter. Tidak bisa. Tidak bisa. Meskipun mereka rela. Saya ini sudah bosan menipu. Saya bukan dukun. Saya ini dokter. Dokter. Saya tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Dan mereka semua itu harus menerima kenyataan. Jangan lagi terombang-ambing oleh mimpi. Pakai ini, Bu, pakai ini. Putra kepala suku. Saya tahu. Anda kecewa dan marah. Tapi suatu saat nanti akan jelas bagi Anda bahwa saya lakukan ini demi menghormati kecerdasan kalian. Bapak Anda telah mangkat meskipun dia pahlawan sejati, tapi kepalanya sudah dipenggal. Mungkin dari belakang oleh orang-orang yang tidak suka persatuan. Jangan percaya, saya sudah bisa menghidupkan orang mati. Saya sudah menipu kalian semua dan Anda batas marah karena itu. Tapi Anda mengerti maksud saya kan? Jangan bunuh saya sebelum Anda tahu apa yang saya katakan. Saya tidak bisa menolong. Saya hanya pura penolong. Saya tidak bisa menghidupkan orang mati. Bagaimana orang mati bisa hidup lagi? Itu bohong. Maaf. Aduh. Bukan kamu yang bohong. Saya yang bohong. Saya yang sudah menipu kalian semua. Tapi kamu jangan sampai dianggap bodoh lagi. Tolak kalau dianggap kambing congek lagi. Saya tahu Anda ini pendekar dan Anda tidak akan pernah membunuh orang yang tidak melawan. Tapi sekarang Anda sedang memancing saya untuk melawan. Tapi saya sudah putuskan untuk tidak melawan karena kata kakek saya, setiap tubuh, baik yang pahlawan maupun bukan, pasti akan mati. Semua pahlawan pasti akan mati, tapi jiwa dan keluhurannya akan tetap hidup di hati setiap orang, di hati berjuta-juta orang, setiap detik abadi. Waduh. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup di hati setiap orang. Di hati berjuta-juta orang, setiap detik abadi. Semua pahlawan juga akan mati. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup.
hidup di hati setiap orang. di hati setiap orang, Di hati berjuta-juta orang. di hati berjuta-juta orang, Setiap detik. setiap detik. Abadi. Abadi. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup di hati setiap orang. Di hati berjuta-juta orang. Setiap detik abadi. Semua pahlawan juga akan mati. Tapi jiwa pahlawan yang luhur, kejujurannya akan terus hidup di hati setiap orang. Di hati berjuta-juta orang. Setiap detik abadi. Abadi. Saya kira saya sudah mati. Ternyata saya masih ada di sini. Saya tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Entah karena kata-kata kakek yang saya ucapkan kepada mereka, atau karena bendera kecil itu. Putra kepala suku tidak marah karena saya tidak bisa menghidupkan kembali bapaknya. Dia berbicara di depan anggota sukunya, mengulangi kata-kata kakek. Seorang pahlawan tidak pernah tidak ada. Hanya badannya yang hilang. Jiwanya akan terus hidup di hati berjuta-juta orang. Setiap detik abadi. Abadi. Lalu mereka membawa kepalanya, kepala suku itu, untuk dibawa pulang dan dimakamkan dengan segala kebesarannya. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mereka semua tidak menolak takdir, ingin menghidupkan orang mati. Mereka hanya butuh kasih sayang, perhatian yang sungguh-sungguh. Kesederhanaan mereka jangan lagi kita hina seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Bu Dokter, Iya, katanya Bu Dokter dipanggil ke Jakarta. Iya betul. Kenapa, Dok? Saya dituduh melakukan malpraktek. Loh, Bu Dokter, Ibu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Saya ikut.
Halo Uli, ya halo, catat, ya catat dengerin ya. Pahlawan itu orang yang bukan saja menyerahkan seluruh jiwa raga, diri dan hidupnya untuk membela kedaulatan bangsa, negara dan kebajikan. Tetapi juga harus berani. Tetapi juga harus berani, berani menentang, melawan dan membasmi segala kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, meskipun kakek sudah tua bangka, pikun, demensia, skizofrenia, stroke dan geloksia. Ya itu, meskipun begitu, kakek ini tetap setia mempertahankan identitas dan jati diriku sebagai pahlawan yang sudah mengabdi Ibu Pertiwi Indonesia melawan kolonial dan musuh-musuh NKRI yang kelihatan maupun yang tidak kasat mata, termasuk membimbing anak cucuku dijamah, tidak dijamah segala perbuatan durjana yang terkutuk, Termasuk menentang norma dan etika kedokteran. termasuk melanggar norma etika kedokteran. Ulang sekali lagi. Termasuk melanggar norma etika kedokteran. Very good, pahlawan bangsa. Merdeka. Teruskan. Sebelum instansi terkait yang di atas, yang berwenang di atas bertindak, Sebelum instansi yang terkait yang berwenang di atas bertindak, menarikmu pulang dan memberikan sanksi kepadamu, memberikanmu sanksi. mencopot gelar doktermu. Kenapa harus dicopot? Bicara saja, bicara. Iya, mencopot gelar doktermu. Aku kakekmu. Kan aku yang kakeknya. Bicara saja, bicara sama. Aku kakekmu. Memerintahkan kamu. Memerintahkan kamu. Go home. Would you please go home? Pulang. As soon as possible. As soon as telah. Bukan. As soon as possible. Itu as soon as possible. Tinggalkan penduduk yang masih murni itu dengan kehidupannya sendiri. Tinggallah duduk di tempat yang sunyi itu dengan urusannya sendiri. Dengan norma adat istiadat. Dengan norma adat istiadat. Dan kearifan lokalnya sendiri. Tapi kata Wes Rendra, kita harus mempertimbangkan tradisi. Tidak ada waktu. Loh, kok tidak ada waktu? Nanti mereka jadi maju. Itu kan bagus. Tidak bagus untuk pariwisata. Loh, kok begini? Bagaimana mau maju? Katakan. Jangan bantah. Jangan bantah. Jangan jamah. Jangan dikontaminasi. Jangan dikontaminasi. Jangan dipermak.
keaslian kemurnian mereka. Jangan dipermak keaslian dan kemurnian mereka. Melakukan operasi dengan pisau silet. Apa? Si Uli mengoperasi penduduk hanya pakai pisau silet saja? Makanya cepat. Itu namanya malpraktek. 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 Ya, katakan. Kakek, acap kata kita kata bilik kata ceket kala. Ya, Uli, kakek peringatkan sekali lagi. Kamu itu jangan mencemarkan nama baik kepahlawanan. Sebulan mulai detik ini. Sebulan mulai dari detik ini. Kalau kamu tidak pulang. Kalau kamu tidak pulang. Kakek akan melaporkan kamu. Akan melaporkan dosa-dosamu kepada WHO. Kakek akan melaporkan dosa-dosamu kepada WHO. Kepada PBB. Kepada PBB. Bahwa kamu telah mencemarkan sejarah kepahlawanan keluarga kita. Bahwa kamu telah mencemarkan sejarah kepahlawanan keluarga kita. Mengerti? Mengerti dong. Bicarakan. Bicara. Mengerti? Kamu mengerti, Uli? Mengerti, Eyang? Bagus, 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 bagus. Jadi, kapan kamu pulang? Saya sudah pulang. Apa? Saya sudah pulang. Onde-mande. Kamu ada di mana? Saya ada di depan pintu. Tengok ke kanan. Astaga naga, kamu kok sudah ada di sini? Eyang, saya datang untuk menjelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Apa yang harus dijelaskan? Bicara saja tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Melakukan operasi dengan menggunakan pisau silet di seluruh dunia itu disebut malpraktek. Melakukan operasi hanya dengan menggunakan pisau silet di seluruh dunia itu namanya malpraktek. Daripada orangnya mati, lebih baik dioperasi menggunakan pisau silet. Dukun itu yang sudah membunuh ibuku. Jadi ketahuan, dia mau memecah belah dan menguasai suku kami. Itu pangeran dukun palsu. Hei, siapa yang pangeran dukun palsu? Perawan desa. Jaga mulutmu itu. Dia ini utusan PBB, WHO, you know? Bapakku, seorang pemersatu yang sejati, yang berhasil menyatukan suku-suku, disabot dengan fitnah bahwa suku di puncak gunung itu sudah memenggal kepalanya. Untung ibu dokter mengatakan seorang pahlawan hidup abadi di hati berjuta-juta orang. Iya. Itu puisi ciptaan aku. Itu puisi ciptaan aku. Orang pintar kami bilang bahwa bapakku dibunuh oleh orang bertopeng putih. Seperti orang itu. Mungkin. Kejat, angkat Ya. Stop. Atau pahlawan pikun ini aku penggal kepalanya seperti memenggal kepala bapak kepala suku. Tangkap saja. Mundur. Walau kepalaku dipenggal, pahlawan tetap hidup. Tangkap dukun cabul ini atau kepala ente jadi gudang peluru. Tangkap dia, cepetan, kejar dia. Apa? Senjata mainan berdonce. Bagaimana mau maju? Astaga naga, setelah 12 tahun Eyang stroke, sekarang bisa berdiri. Berdiri. Jangan dia.
pelarian dari Nusa Kambangan, kawan seperjuangan dalam revolusi, bangsat, pengkhianat. Iya, tapi kalau tidak diteror seperti ini, kalian sudah lupa bersatu. Selamat malam hadirin yang kami hormati. Pertama-tama izinkan kami dari Teater Mandiri mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemirsa di malam hari ini untuk menonton pertunjukan kami. Terima kasih. Dan sekarang izinkan saya perkenalkan anggota dan para pemain Teater Mandiri. Dari grafis Teater Mandiri, Ungu. Kostum dan make up, Penny. Musik, Ramdhani. Lighting, Agung. Dan juga sekarang para pemain sebagai perwira dan asisten dukun Imron dan Acong. Sebagai anak Rukoyah Chan. Kayaknya ada fansnya itu. Sebagai anak kepala suku, saya sendiri, Taksu. Sebagai kakek, Awi. Sebagai kepala suku di puncak gunung Gandung. Sebagai Pau dan penata artistik Ari. Sebagai dukun Jose Rizal. Sebagai dokter Ulil El Nama. MC kita malam ini Rita Sri Hastuti. Pemimpin produksi Dewi Pramunawati. Dan juga terima kasih dari kami kepada teman-teman, saudara-saudara. Oh, ada yang lupa. Siapa yang lupa? Penulis naskah dan sutradara Putu Wijaya.
juga buat saya kehormatan karena Profesor Teguh yang memeriksa kepala saya di awal hadir di sini. Terima kasih, Bu. Terima kasih sekali lagi kepada hadirin yang begitu banyak dan ternyata pencinta Putu Wijaya tetap banyak, Mas Putu. Semoga kita akan bertemu lagi. Tadi sudah ada clue dari Mas Jose Rizal ya. Kita akan ketemu dalam pertunjukan yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Putu masih mau bicara, silakan. Hadirin sekalian yang mau potret sama kami silakan naik ke atas.